mangga sareng Kang Kunto Yoga, Kang Om Yoga katanya, kata Hani WWW mah. Hani WWW. Tetap harus pakai Hani WWW. Kang Yoga. Halo Helma. Kang Diki. Helma Kang. Mangga. Nah, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan yang meriah buat Kang Diki, Kang Om Yoga. Om Yoga ya perasaan ngorang kene. Om Yoga. Satu lagi Teh Erna dari Excel. Kang, kan ini dunia digital teh banyaknya. Ada yang katanya website, ada Twitter, ada Facebook gitu ya, terus ada Tumblr, ada pet, macem-macem gitu ya. Sebenarnya teh yang dimaksud dunia digital teh kelompoknya teh apa aja sih kan? Kang Yoga? Karena kalau digital emang luas banget, semua yang sifatnya digital. Betul. Itu bisa dibilang digital ya. Bahkan billboard pun ada digital sekarang. Ya. Nah kalau kita bicara ke bisnis, mungkin kita akhirnya bicara namanya internet marketing. Oke. Itu mungkin lebih tepat karena digital mungkin jauh lebih luas. Kita bicara sampai ke device dan segala macamnya. Mungkin kita fokus di internet marketing kali ya. Oke. Pokoknya mah yang mendukung ke penjualan Kang jika nama. Ya. Ada dua, bisa mendukung penjualan atau bisa juga jadi bisnis Kang. Ya, jadi dibantu Kang dibagi kira-kira pertanyaannya gimana sih gitu si internet marketing yang tadi katakan. Kalau versi saya dari sisi tujuan mungkin ada dua tujuan besar ya. Yang pertama ketika kita bicara penggunaan internet marketing atau digital strategi itu untuk brand itu seperti Teh Erna ya, XL, kemudian Toyota, Honda, Mercedes dan segala macamnya. Kebanyakan dari brand itu tujuannya adalah ke arah awareness, kemudian engagement, komunikasi dua arah dengan konsumen. Yang kedua, kita bicara kategori kedua adalah retail. Seperti kita semua di sini sedang berbisnis retail. Itu yang tujuannya sudah langsung tadi jualan. Ya. Itu kalau saya mau kategorikan jadi dua bagian besar seperti itu. Oke. Nah, iya nah orang unggulnya. Ini ada sebenarnya ini soalnya dua-dua ini dia pendiam. Belum Bang, ada masanya tenang. Nah, kan tadi secara pengelompokan gitulah ya Kang ya. Nah, Kang Diki mungkin bisa ngejelasin karena Kang Diki juga teman-teman perlu ketahui Kang Diki juga memegang brand-brand besar ya Kang ya. Betul nggak Kang? Alhamdulillah. Nah, jadi brand-brand besar udah dibantu secara marketingnya sama Kang Diki melalui digital gitu Kang ya. Nah, jadi catatan pertama di diskusi kita kali ini adalah apapun yang harus kita buat, baik itu website, Twitter dan sebagainya tadi sudah dijelaskan, konten adalah yang paling penting. Itu catatan pertama si Cepat. Kang, Terna nanti. Mungkin saya di awal ini saya cepat aja ya bawain materi namanya Lazypreneur. Lazy teh malas. Oh, malas. Cocok bisa nanti. Nah, karena teman-teman di sini adalah semuanya entrepreneur ya. Jadi saya bawain materi namanya Lazypreneur. Kebetulan yang menemukan kata Lazypreneur adalah Om Diki ya. Karena dia adalah pemalas. Oh, jadi dua anak Om. Oh, jadi sama lagi Om. Kita Om. Kita Om Yuna. Tante. Oke, ini skip aja lah ya. Sedikit tentang saya. Kalau di Bandung saya punya mainan namanya simamaung.com. Ini adalah sebuah media tentang Persib, tapi kita bukan official partnernya dari Persib ya. Justru kita lebih netral daripada Persib, dan alhamdulillah traffic kita lebih baik daripada website utamanya Persib gitu sampai sekarang. Ini beberapa brand yang saya dan Diki handle sampai sekarang. Mulai dari lokal sampai ke internasional. Makanya nanti kita lebih enak tanya jawab aja sih. Ya, tapi balik lagi ke sini, kenapa sih di digital kita mulai sampai sekarang kita mulai dari kata malasnya dulu ya, bahwa sebenarnya orang makin ke sini malas ya. Malas dalam arti mencari mudah, dan digital atau internet itu membantu untuk malas, untuk lebih malas
seperti itu. Nah, kita lihat bahwa dulu barangnya segede gini. Ya. Sekarang karena kita makin malas, kalau kita semuanya adalah orang rajin, ya orang yang kuat bawa barang, mungkin handphone kita masih segede yang gini. Ya, tapi karena kita makin kesini makin malas, sebenarnya kita handphonenya makin kecil. Tapi trennya malah sekarang gede lagi ya, tabletnya gede lagi gitu ya. Kembali lagi ya. Berputar. Oke, cepat aja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnis, lazy, digital, itu sebenarnya semuanya nyambung dalam arti ini. Ketika kita punya sebuah ide bisnis, sahabat saya, teman kami berdua, Mas Rene Suhardono bilang, bisnis yang bisa bertahan lama adalah bisnis yang dimulai dari solusi, sehingga kita tidak terjebak menjadi sebuah komoditas saja. Jadi kita harus ada solusi. Nah, biasanya orang yang gemar mencari solusi adalah orang-orang malas. Gimana caranya saya tidak harus pergi ke sana tapi barangnya nyampe. Keluarlah sebuah ide bisnis tentang gimana kita ojek online. Seperti itu, ya. Oke, just do it tomorrow. Nah, ini tipe-tipe orang malas ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah, mungkin saya cepatin lagi sedikit, ini dia perubahan yang terjadi di konsumen. Social media Indonesia, Facebook per tadi siang itu jumlah pengguna Facebook Indonesia adalah 66 juta. Per tadi siang data BPS ya Kang? Iya. Quick count data BPS. Ya, 66 juta. Kita bukan paling banyak di dunia. Kita hanya nomor 4 ya di dunia untuk pengguna Facebook. Kita masih di bawahnya Amerika, kemudian masih ada India dan Brazil. Twitter sama, kita bukan yang paling banyak di dunia juga. Kita hanya sekitar 35-40 juta pengguna saja. Tapi yang perlu teman-teman catat adalah bahwa pertumbuhan Facebook di Indonesia itu masih terus. Masih 800.000 sampai 1 juta akun baru tumbuh di Indonesia per bulan. Per bulan? Ya. Jadi kalau ada yang bilang Facebook sudah tamat riwayatnya, harus lihat datanya bahwa Facebook masih terus berkembang. Jangan-jangan Indonesia unggul kan? Nah, penggunanya Indonesia aja ya. Yang kedua, Twitter. Walaupun kita bukan yang paling banyak, tapi kita yang paling cerewet di dunia. Berkicau maksudnya. Betul. Jakarta adalah kota paling cerewet di dunia. Oh, kampung macet soalnya. Salah satunya. Kota paling cerewet kedua di Indonesia adalah Bandung. Oh iya. Dan Bandung adalah kota tercerewet ke-6 di dunia. Ke-6 di dunia? Betul. Wow. Bandung itu di atasnya Paris dan LA. Ini yang kita bilang bahwa perubahannya sedang terjadi nih. Perubahan konsumennya sedang terjadi. Anda bisa menemui pasarnya sudah di sana gitu istilahnya, karena kita bukan hanya orang yang punya akun, tapi juga aktif di akun-akun sosial media tadi. Ya. Aktif di akun-akun tidak hanya sosial media tapi juga internet di Indonesia. Ini yang sedang berubah gitu. Oke, terus aja ya. Nah, Oke. Ini langsung aja ke case tadi beberapa ide bisnis yang malas ya. Saya tahu orangnya ini yang punya bisnis ini malas banget ngedesain. Ya, jadi dia buatin sebuah sistem, sok ngedesain sorangan, orang nu ngajian, nah iya, mana? Ini ide malas yang kedua. Info Bandung itu adalah info kota pertama di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Oke. Yang berbahasa Indonesia. Benar jagoan eta. Benar. Akhirnya terus berkembang. Sekarang menjadi media yang mengandalkan juga suara dari masyarakat, kemudian dilemparkan lagi ke mereka. Awalnya ini nggak ada reporter, udah berita bergulir dari masyarakat. Yang malas adminnya cuma sendiri waktu itu. Sampai akhirnya menjadi bisnis. Juga untuk serius. adminnya juga nggak diotomasi ya? Iya. Karena horeangnya. Tapi nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Sebenarnya otomasi. Otomatis.
Luar biasa. Ya, itu jadi sebuah ide bisnis. Akhirnya gini, info Bandung, info Jogja, info Jakarta, info Malang mulai keluar tuh. Akhirnya menjadi bisnis. Apa sih bisnisnya dari sini? Mereka menjadi media akhirnya. Padahal hanya berawal dari akun Twitter. Malas cari berita tentang Bandung, ya udah kumpulin aja di sini. Jadi bisnis, sustain sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, tadi yang info-info kota-kota lain bukan related sama info Bandung. Alhamdulillah related. Oh ya, maksudnya produk oge? Ya, saudara lah ya. Saudara Saudara lah ya. Ya pokoknya nama persenannya nepi gitu maksudnya. Ini ide malas berikutnya. Ada yang follow terselubung atau mention ke? Angkat tangan. Ini malas pisan. Ini ide malas. Ini juga malas nanya Kang. Iya. Mungkin dia nanya via Twitter karena hari nanya. Lazy-nya apa? Dia mulai dari hanya copy paste, sehingga dia jadi satu blog yang paling terkenal di Indonesia, dan brandnya beliau salah satu sponsornya di blognya, gitu. Mention ke lebih malas lagi. Ya. Kita yang ngasih ide, mention ke teman kamu yang kalau ngorong suka pakai linking gitu misalnya. Udah di retweet sama dia. Itu kalau di retweet sama mention ke 6 bulan nggak habis-habis. Terus Kena mention terus. Jadi kalau punya teman ulang tahun mention ke gitu ya. Sebagai hadiah buat dia gitu. Ini ide yang malas dan sampai sekarang akhirnya sustain. Orangnya berhenti dari kerjaannya dia. Dia adalah seorang desainer. Desainer dikit. Strategik lah ya, di sebuah agensi di Jogja. Akhirnya dia berhenti kerja, khusus hanya ngelola 2 akun Twitter ini aja. Oke. Ini juga sama, berawal dari memecahkan masalah, kemudian dia hanya mengandalkan digital kebetulan. Taxi Bike itu awalnya adalah sebuah bisnis yang dimulai dari sebenarnya ada masalah dengan teman-teman ketika ada penggusuran di depan kampus ITB. Akhirnya banyak orang yang tidak bisa bekerja gitu. Akhirnya dibantu sehingga dibuatkan sebuah bisnis. Mereka ini jadi supir ojeknya, awalnya sih seperti itu. Ya. Akhirnya menerima jasa antar jemput barang delivery di Bandung ya, salah satu pionir di Bandung Taxi Bike ini. Jasa mereka bisa sampai ke ya ngambilin dompet ketinggalan ya dan segala macamnya, ngambilin mungkin pacar ketinggalan juga. Pacar ketinggalan kereta. Kalau nggak salah mereka sempat punya jasa ngantriin tiket ya. Iya betul. Nah yang mereka belum, yang mereka belum punya adalah jasa nontonin. Ini juga sama, driver BDG datang ke Bandung bawa mobil, malas dengan trafiknya Bandung. Bang supirin aja deh. Jadi cuman supirnya aja. Awalnya sih seperti itu. Baru kemudian kasih ke mobil dan segala macamnya. Sampai ke jasa pendamping wisuda ya. Mereka juga menyediakan. Oke, ini adalah satu bisnis yang bukan di Bandung ya. Kalau teman-teman mulai bisnis online, kemudian belum punya budget untuk bikin website, masih fasih menggunakan Facebook. Ini adalah ide bisnis yang dimulai dari malas nih bikin Facebook, malas nih bikin website. Saya mau mainnya di Facebook aja. Ini adalah satu startup Indonesia yang membantu teman-teman buka toko di dalam website. Buka toko di dalam Facebook. Buka toko di dalam Facebook. Ya. Jadi itu benar-benar menjadi sebuah toko profesional. Jadi ada stoknya, bisa ada paymentnya, payment gateway-nya ada, bisa sampai ke shipping, biaya pengirimannya sudah ada di sana, dan toko online, tapi di dalam Facebooknya kita. Di dalam Facebooknya laku banget. Enggak, Facebook kita. Facebook no mana ya persoalan? Jadi kita punya bisnis nih. Misalnya saya punya bisnis sepatu. Tadi ada yang nanya sepatu ya. Gimana caranya jualan sepatu gitu kan? Yang pasti harus punya toko online. Toko online mau seperti apa? Bisa website, bisa sosial media, bisa di Facebook atau bisa di Instagram. Tapi di sini itu bisa bikin toko di dalam Facebooknya si sepatu tadi. Oke ya. Jadi tidak perlu repot dulu bikin website. Nanti setelah punya duit lumayan dan segala macam baru bikin website yang proper. Oke. Ini salah satu tools yang bisa membantu teman-teman yang punya bisnis baru di sini gitu ya. Ini juga iya menarik ya.
IP-mu. Jika kita bicara bisnis online, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah masalah pembayaran. Ya, bagaimana kita bayar online dan segala macamnya dengan lebih mudah. Sekarang bayangin gini, di Bandung atau di Jawa pada umumnya bank yang banyak itu apa? Yang pada punya akun nih? BCT. Iya, bank capek gitu ya. Tapi begitu kita pindah ke orang yang mau beli dari Sumatera Barat, bank banyak di sana apa? BRI gitu kan? Nah itu gimana nyambungnya kan? Ya. Gimana kita mau bertransaksi? Itu baru satu masalah. Masalah yang kedua adalah kalau kita harus punya semua akun tadi, kemudian orang pada mulai transaksi, Min saya sudah transfer ke mana, ke bank ini, oke saya cek dulu, oh iya bener udah masuk. Itu kalau transaksinya cuma 5, tapi ketika bisnisnya sukses ada 20 transaksi per hari, 30 transaksi per hari, harus ngecek satu-satu ke m-bankingnya, PR kan? Ya. Belum tuh punya banking juga bang. Iya benar, harus ngeceknya nggak print out. Ya. Nah, Terus setiap pembukaan rekening itu bayarnya 500.000 aja hiji, Ya. jadi nggak modal. Nah, IP-mu itu membantu untuk tadi orang-orang yang malas punya rekening banyak, cukup punya satu IP-mu karena dia sudah terkoneksi untuk menerima pembayaran dari 138 bank di Indonesia. Gitu. Ini adalah payment gateway-nya Indonesia. PayPal lah, tapi punyanya Indonesia. Wah, Ini satu bekal yang teman-teman bisa pakai ketika mau punya solusi pembayaran. Oke. Cukup punya satu akun rekening IP-mu, kemudian silahkan nanti pembayaran bisa datang dari mana aja. Relatednya ke kartu kredit atau gimana kan? Kalau mau punya IP-mu bisa dari semua bank dan tidak mesti punya kartu kredit. Oke. Karena yang punya kartu kredit tentunya tidak terlalu banyak ya di Indonesia gitu istilahnya. Ya. Jadi Karena orang Indonesia itu nggak suka kredit sebenarnya, tapi lebih suka nabung. Baik. oke, nah ini kalau ini bisnis saya nih. Ini si Mamau. Si Mamau selain sebuah media juga kita punya aparel. Kita punya merchandising. Nah, saya tuh orangnya juga gini, malas banget kalau harus promo. Walaupun saya media, tetap perlu promo kalau kita punya toko. Ya, jelas itu. Nah, saya menggunakan satu platform yang sudah disediakan oleh Facebook, namanya Facebook Ads. Dioptimalisasi Facebooknya sehingga akhirnya biaya yang dibutuhkan itu menjadi sangat reasonable. Dari situ penjualannya dapat, awareness-nya dapat. Kalau kita tadi bicara strategi. Nah itu tadi kan menarik yang Facebook Ads itu, kalau kita nyetak brosur misalnya atau apa gitu, itu lebih worth it ke Facebook Ads dibanding kita buat yang media promosi gitu. Kalau kita bandingkan langsung ini barang A, ini barang B tanpa melihat atribut lain, jauh lebih murah. Karena biaya saya untuk mendatangkan satu orang pengunjung ke status saya yang jualan, per tadi siang saya hanya butuh biaya sekitar 45-50 rupiah per satu orang datang. Oke. Silahkan dibandingkan dengan biaya cetak brosur. Misalnya kita bicara tadi brosur ya, Ya betul. kurang lebih seperti itu dan lebih tertarget. Kalau saya mau nargetin hanya orang Bandung bisa, hanya orang Bandung pecinta Persib bisa. Profiling. Targetingnya lebih detail. Nah, ini mungkin pesan sponsor ya. Intinya adalah jangan takut untuk berbisnis dan kemudian mengambil sebuah keputusan untuk jalan, karena semuanya akhirnya dimulai dari keputusan yang salah. Itu menjadi sebuah pengalaman. Ya. Pengalaman akhirnya menjadi bekal kita untuk membuat keputusan yang benar berikutnya. Ya. Dan keputusan benar itu diawali dari keputusan yang salah dulu. Nah, kalau prinsip dari Lazypreneur adalah ini ya. Talk less, do less, earn more. Bukan talk less. Jadi pokoknya ngomongnya sedikit, kalau bisa kerjanya juga sedikit, tapi yang didapetin lebih banyak. Ya? Benar kan? Benar kan? Benar kan? Pengennya gitu kan? Benar. Iya. Top less, do less, Earn more. earn more. Oke. Nah, sekian dari saya kalau begitu.